Hai movie lovers, terima kasih sudah mengklik video ini. Senang sekali Mimin bisa hadir lagi dan tentunya siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita film-film dan drama yang menarik. Seperti kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita drama Korea. Drama ini menceritakan tentang seorang CEO perusahaan besar yang jatuh hati pada seorang gadis miskin introvert yang mempunyai masa lalu kelam dalam hidupnya. Gadis ini merasa lelah dengan kehidupannya yang menyedihkan itu. Pada akhirnya dia pun mencoba menjadi pribadi yang lain dengan mencoba menyamar sebagai seorang wanita apa adanya dan melepaskan statusnya sebagai pengangguran dan juga introvert. Kali ini, dia menunjukkan sikapnya menjadi seorang periang dan juga bersahabat dengan siapapun itu. Di suatu hari ketika dia sedang menjadi sisi dirinya yang lain, dia pun tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang tampan dan kaya raya, yang merupakan seorang CEO tersebut. Dan akhirnya, mereka berdua pun menjalin sebuah hubungan. Namun gimana jadinya ya ketika pria tersebut mengetahui sedang dibohongi? Apakah pria tersebut akan tetap mencintai wanita ini? Oke, tanpa berlama-lama yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Drama ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tampan yang bernama Park Ji-won yang merupakan seorang CEO di perusahaan ternama di bidang arsitektur dan juga pemasaran. Saat itu, dia sedang berpartisipasi dalam acara reality show di mana kisah cintanya yang gagal dan penuh penderitaan akan diceritakan olehnya dalam acara tersebut. Dia bercerita bahwa kisah cintanya dimulai 2 tahun yang lalu, yaitu ketika dia menghabiskan waktu sendirian di sebuah pulau. Hari itu, ketika dia baru sampai di bandara, ternyata seorang wanita ceria yang datang menjemputnya. Wanita tersebut bernama Yoon Sona, yang merupakan seorang pegawai baru di kedai milik teman Ji-won. Di mana hari itu, dia ditugaskan untuk menjemputnya. Beberapa saat setelah bersama, keakraban dan keceriaan Yoon Sona pun berhasil membuat Ji-won menjadi terbuka. Padahal dia adalah seorang tertutup dan sedikit introvert, dan saat itu pula dia pun merasa nyaman saat di dekatnya. Yoon Sona terlihat mengantar Ji-won pergi ke tempat penyewaan karavan yang akan digunakan Ji-won selama liburan di pulau tersebut. Ternyata kepribadian Yoon Sona yang ceria dan hangat pun membuat Ji-won sulit untuk melepaskan pandangannya dari wanita itu. Yoon Sona ini wanita yang ceria dan mudah bergaul dengan siapa saja. Bahkan keramahannya terhadap pria-pria lain membuat Ji-won merasa sedikit cemburu. Singkat cerita, mereka melihat sebuah permainan yang cukup seru. Di sana, Ji-won memberanikan diri untuk mengajak Yoon Sona menjadi pasangannya dalam permainan tersebut. Dan di saat itu pula, dia terlihat menggandeng tangan dan mengikuti permainan tersebut dengan antusias. Di keesokan paginya, Ji-won semakin dibuat jatuh hati dengan sikap menggemaskan Yoon Sona saat dia membangunkan Ji-won dengan cara konyolnya. Setelah itu, Yoon Sona pun dengan antusias datang untuk menemani Ji-won dalam melakukan ujian mengemudi mobil karavan. Dan bahkan Yoon Sona menyiapkan rute untuk berlatih dengan menggambarnya seorang diri. Ji-won pun terlihat menikmati liburannya dengan berselancar di pantai. Dan ternyata keterampilannya dalam memainkan papan selancar pun terlihat sangat lihai. Melihat hal itu, Yoon Sona pun terlihat sangat terkesan oleh kemampuan Ji-won dalam berselancar, yang kemudian membuatnya ingin mencobanya sendiri. Singkat cerita, ketika melihat Ji-won membuat papan selancar di bengkel temannya, Yoon Sona pun merasa terdorong untuk meminta Ji-won mengajarinya berselancar.
karena dia sangat tertarik untuk mencoba olahraga tersebut. Yoon Sona kemudian berkata bahwa dia ingin mencoba hal baru dan dia pun tidak pernah merasa takut untuk mencobanya. Meski sebenarnya Yoon Sona sangat takut dengan ombak. Mendengar Yoon Sona yang begitu antusias, akhirnya Jiwon pun dengan senang hati untuk mengajarinya. Di keesokan harinya, Yoon Sona pun mulai berlatih untuk mengatasi ketakutannya dengan ombak dan dengan penuh kebahagiaan. Dia berlatih dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika dia terjatuh ke dalam air dan terbentur batu, Yoon Sona pun tidak merasakan takut, karena kebahagiaannya telah berhasil mengatasi itu semua. Beberapa saat kemudian, Jiwon terlihat membawa Yoon Sona untuk beristirahat dan mengobati luka di dahinya. Karena kedekatan itu, membuat keduanya terhanyut dalam perasaan satu sama lain, hingga pada akhirnya Jiwon pun nyosor Yoon Sona untuk pertama kalinya. Di kesempatan itulah Jiwon kemudian mengungkapkan perasaannya, namun Yoon Sona tidak memberi jawaban atas perasaannya. Di keesokan harinya, Jiwon pun merasa cemburu ketika melihat kedekatan Yoon Sona dengan pria lain. Namun ternyata Yoon Sona bahkan bersikap seolah tidak mempermasalahkan peristiwa kemarin malam. Dan hal itu pun membuat Jiwon merasa malu, sampai-sampai dia merasa ragu dengan perasaannya yang belum mendapatkan tanggapan dari Yoon Sona. Singkat cerita, ketika mereka sedang berbincang dengan santainya, Yoon Sona mengungkapkan bahwa malam ini dia ada janji untuk pergi ke bioskop dengan seorang pria yang baru dikenalnya. Mendengar hal itu, membuat Jiwon sedikit kecewa dengannya. Selang beberapa saat ketika Yoon Sona pulang dari bioskop, Jiwon yang melihat hal itu pun hanya bisa terdiam dan merasa cemburu. Kemudian Jiwon pun memainkan sebuah gitar, niat hati untuk menarik perhatian Yoon Sona. Namun sayangnya, Yoon Sona sepertinya tidak terkesan dan dia pun malah lebih fokus bermain sendiri. Di keesokan harinya, Jiwon pun semakin khawatir mendengar Yoon Sona yang sering berselancar dengan pria lain. Dia merasa kesal mendengarnya, sampai-sampai terfikirkan untuk menanyakan hal itu kepadanya. Akan tetapi, ketika dia memiliki waktu untuk berbicara, Yoon Sona malah tertidur pulas karena merasa kelelahan. Kemudian, ketika Jiwon kembali ke mobilnya, dia tidak sengaja bertemu dengan pria yang pernah mengajak Yoon Sona ke bioskop. Di sana, Jiwon pun seketika sangat bahagia ketika dia mengetahui bahwa kemarin malam Yoon Sona ternyata tidak pergi ke bioskop dengan pria itu. Karena hal itulah, Jiwon pun terlihat sangat senang di Movie Lovers karena memiliki harapan kembali kepada Yoon Sona. Setelah itu, dia pun menemui Yoon Sona untuk mengajaknya camping di mobilnya malam ini. Singkat cerita, Jiwon pun terlihat sangat cemas ketika dia sedang menunggu kedatangan Yoon Sona. Rupanya, hal tersebut karena dia sangat berharap Yoon Sona akan datang untuk memenuhi permintaannya malam ini. Namun setelah menunggu lama, ternyata Yoon Sona tidak kunjung datang. Sampai pada akhirnya, dia pun bergegas pergi dari sana. Sementara Yoon Sona sendiri terlihat masih sangat ragu dengan keputusannya untuk menemui Jiwon. Ternyata selama ini dia telah menyembunyikan sesuatu, dan dia tidak ingin jika hal itu diketahui oleh Jiwon. Rupanya selama ini dia menggunakan nama palsu karena dia sangat membenci kejadian yang telah terjadi dalam hidupnya di masa lalu. Namun pada akhirnya, dia pun memutuskan untuk pergi menemui Jiwon karena dia juga memiliki perasaan kepadanya. Selang beberapa waktu, Yoon Sona terlihat berlari dengan sangat terburu-buru karena dia tahu akan terlambat menemui Jiwon. Pada akhirnya,
Yun Sona pun berhasil menghentikan mobil Jiwon dan langsung memeluknya dengan sangat erat. Setelah itu, mereka berdua pun pergi bersama dengan begitu romantis. Dan di momen itu, Jiwon terlihat dengan serius mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh ingin menikahi Yun Sona. Dia bahkan berniat menambah masa liburannya di sana hanya untuk lebih mengenal Yun Sona lebih jauh lagi. Di keesokan harinya, Jiwon terlihat sedang menelpon Yun Sona. Dia memainkan sebuah gitar diiringi nyanyian romantis. Dan ternyata di kesempatan itu Jiwon mengajak Yun Sona untuk menikah secara sederhana, tanpa ada tamu undangan dan juga pendeta, melainkan hanya mereka berdua saja. Pernikahan yang sangat sederhana pun mereka lakukan di atas mobil campingnya dengan 2 buah cincin indah yang mempersatukan cinta mereka berdua. Setelah itu, Yun Sona pun memberitahu teman-temannya bahwa dia dan Jiwon kini telah menikah dan akan tinggal bersama di mobil camping. Di sana, Jiwon yang semula adalah seorang pria pemalu, kini dia terlihat telah berubah berkat kekuatan cinta dari Yun Sona. Setelah 3 minggu menikmati indahnya masa-masa pengantin baru, Jiwon pun kemudian mendapatkan panggilan untuk segera pulang ke Seoul untuk mengurus pekerjaannya yang hampir 2 bulan ini dia tinggalkan. Jiwon pun kemudian berpamitan kepada Yun Sona dan berjanji untuk bertemu lagi di Seoul, tempat yang telah mereka sepakati berdua. Dan tentunya dia sangat berharap untuk bisa bertemu lagi dengan istrinya ketika mereka telah sama-sama berada di sana. Namun pada kenyataannya, itu malah menjadi akhir kisah cinta mereka. Selama berbulan-bulan kembali ke Seoul, Yun Sona tidak pernah datang menemui Jiwon. Bahkan dia tidak pernah sekalipun menghubunginya. Dan pada akhirnya, kisah cinta menyedihkan Jiwon itu dia curhatkan saat dia mengikuti reality show di Seoul. Namun ternyata justru menjadi bahan tertawa Animovi lovers. Hal itu pun membuat teman-teman Jiwon merasa kasihan kepadanya. Kemudian, drama ini pun memperlihatkan keseharian Jiwon sebagai CEO di perusahaan ayahnya. Dia memiliki sepupu laki-laki bernama Kijun yang diketahui mempunyai kekasih bernama Yerin. Tanpa mereka ketahui, ternyata Yerin sendiri adalah teman baik sekaligus tetangga dari Yun Sona. Namun Yun Sona sendiri tidak dikenali di daerahnya, karena sebenarnya Yun Sona adalah sebuah karakter yang diciptakan oleh seorang wanita miskin pengangguran yang bernama Lee Yuna. Dia seorang wanita yang masih berjuang untuk mencari materi dari bisnis pemasaran yang dia kelola sendiri. Dia menyamar sebagai Yun Sona yang sampai saat ini dicari-cari oleh Jiwon. Kemudian, malam itu tanpa sengaja Yuna melihat Jiwon di lampu merah saat mobil yang mereka kendarai berhenti tepat bersebelahan. Yuna memilih untuk bersembunyi agar Jiwon tidak melihatnya. Hal itu dia lakukan karena dia merasa malu dengan kehidupannya yang sebenarnya. Ditambah lagi, mobil yang ia pakai saat ini adalah mobil sewaan. Dia terpaksa melakukan itu agar perusahaan lain mau mempekerjakan dirinya. Dan itulah alasan terbesarnya. Karena itu dia memutuskan untuk berpisah dan tidak menghubungi Jiwon lagi. Karena sebenarnya wanita yang bernama Yun Sona yang dicintai oleh Jiwon itu adalah sebuah karangan palsu dirinya saja. Di sisi lain, teman Yun Sona yang bernama Kang Gun pun sedang mengalami masalah percintaan. Dia adalah satu-satunya orang yang mau diajak kerjasama ketika menyewa tempat tinggal secara bersama-sama. Hari itu, dia yang sudah 1 tahun putus dengan kekasihnya bernama Seong, kini dipertemukan kembali secara tidak sengaja. Dan akhirnya Seong yang masih menyimpan rasa kesal kepada Kang Gun, dia meminta semua barang yang telah dia berikan dulu. Karena kejadian itu, Kang Gun pun harus pulang dengan berjalan kaki, bahkan tanpa alas kaki. Namun beruntungnya,
Saat itu dia bertemu dengan adik kelasnya saat SMA dulu yang bernama Dong-sik. Dia pun meminjamkan sandal dan juga jaket kepada Kang-gun. Setelah itu, Kang-gun pun mengajak Dong-sik untuk minum bersama, sekaligus memberi selamat kepada Dong-sik yang telah lolos dalam tes polisinya. Di keesokan harinya, saat Yoon Sona menyiapkan sarapan bersama, Kang-gun menemukan beberapa roll kamera yang tersimpan rapi di dalam kulkas. Rupanya hal tersebut Yuna lakukan seperti yang pernah Jiwon katakan kepadanya. Disitulah Yoon Sona kembali mengingat kenangan bersama Jiwon. Semua momen indah itu masih tersimpan rapi di dalam jepretan kamera Jiwon. Di lain hari, Yoon Sona memutuskan untuk mencetak semua foto roll kamera tersebut. Namun ternyata pemilik jasa foto tersebut malah mengenal sosok Jiwon dengan sangat baik. Menyadari hal itu, Yoon Sona pun kemudian berusaha menutupi kebenaran tentang foto-foto tersebut dengan mengatakan bahwa pria di dalam foto itu bukanlah orang yang dia kenal. Kemudian, sesampainya di rumah, Yoon Sona pun kembali mengingat kenangannya itu. Dia terlihat sangat bahagia ketika dia melihat dirinya yang sangat ceria saat bersama dengan Jiwon. Dan ternyata sosok seperti itulah yang diinginkan oleh Yoon Sona ada pada dirinya. Namun keterbatasan materi dan juga sifat menghalanginya untuk mewujudkan semua itu. Sementara itu, Jiwon terlihat selalu mendatangi tempat di mana dia dan Yoon Sona dulu pernah berjanji untuk bertemu lagi. Hingga sampai saat ini, Yoon Sona tidak pernah muncul gitu di Movie Lovers. Namun sebenarnya, dahulu Yoon Sona pernah menelpon dari telepon umum untuk meminta maaf karena dia tidak bisa menemui Jiwon lagi. Dan di kesempatan itulah, Yoon Sona meminta izin untuk membawa kamera Jiwon sebagai kenangan untuknya. Namun pesan terakhir Yoon Sona itu tidak bisa dimengerti dan diterima oleh Jiwon, yang membuatnya sampai sekarang masih berharap bisa bertemu lagi dengan Yoon Sona di tempat itu. Di keesokan harinya, pria pemilik studio foto kemarin itu ternyata menghubungi Jiwon untuk menceritakan tentang sosok wanita yang datang ke tempatnya tempo hari. Mendengar hal itu, Jiwon pun merasa kebingungan. Kemudian, ketika dia melihat selembar foto dirinya bersama Yoon Sona yang tidak sengaja tertinggal di sana, membuatnya semakin tidak mengerti tentang pesan yang Yoon Sona tinggalkan untuknya. Sementara di lain tempat, Kim Jun terlihat sedang berkumpul dengan kekasihnya dan juga teman-temannya. Ternyata mereka telah mendengar wawancara tentang sosok wanita yang selalu dicari-cari oleh Jiwon saat ini. Namun mereka bertiga tidak mengetahui bahwa sosok Yoon Sona itu adalah Yuna sendiri yang selama ini menjadi teman baik mereka. Karena hal itu tentu sangat berbalik dengan Yuna yang sebenarnya. Yuna tahu bahwa cerita dari Jiwon banyak yang dilebih-lebihkan, tetapi dia memilih untuk tetap diam dan menutupi fakta bahwa dirinya adalah sosok wanita yang diceritakan oleh Jiwon. Beberapa saat kemudian, saat Kim Jun menerima telepon dari Jiwon, singkatnya dia mengundang Jiwon untuk datang ke rumah Yerin untuk bergabung bersama mereka. Mendengar hal itu, Yoon Sona pun terlihat kebingungan karena dia sama sekali tidak mau bertemu dengan Jiwon lagi. Dan yang pastinya, dia begitu takut jika Jiwon akan mengetahui kebohongannya selama ini. Karena hal itu, Yoon Sona memilih untuk pergi dengan alasan bahwa dia ada urusan yang mendadak. Namun sialnya, dia malah bertemu dengan Jiwon di jalan. Jiwon sendiri sangat terkejut. Dia tidak percaya bisa menemukan Yoon Sona di sana. Namun ketika Yoon Sona menyadari keberadaan Jiwon, dia pun langsung kabur dan segera bersembunyi darinya. Karena gagal bertemu dengan Yoon Sona, malam itu Jiwon pun kemudian meluapkan rasa sedihnya dengan minum-minuman.
Dan tanpa sadar, dia pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa ada seseorang yang telah mencuri kameranya. Dia meminta polisi untuk menangkap Yoon Sona yang merupakan pelakunya. Rupa-rupanya, laporan Jiwon ini bukanlah yang pertama kalinya, melainkan sudah 6 kali melaporkan kasus ini dalam keadaan tengler. Bahkan Donsik dan teman-temannya sampai hafal dengan kisah percintaan yang diceritakan oleh Jiwon malam itu. Keesokan harinya, Yuna bersama yang lain sedang menikmati sarapan. Secara tiba-tiba, Kanggun menceritakan bahwa alasannya putus dengan mantannya karena mantannya merasa cemburu dengan Yuna dan juga Yerin yang terlalu dekat dengan Kanggun. Padahal bagi Kanggun sendiri, Yuna dan Yerin tidak pernah dia anggap sebagai wanita karena mereka bertiga sudah sangat dekat sejak kecil dulu. Kim Jun tiba-tiba harus pergi karena dia harus menjemput Jiwon di kantor polisi. Mendengar hal itu, Yuna pun sangat terkejut karena mengetahui kondisi Jiwon saat ini. Dan setelah membawa Jiwon pulang, Kim Jun pun sangat marah. Dia mulai melarang Jiwon untuk tidak menyentuh minum-minuman lagi. Dan saat itulah, dia menyita semua minuman yang ada di tempatnya Jiwon. Dia lakukan agar Jiwon bisa mulai berpikir jernih dalam setiap tindakannya. Di keesokan harinya, baik Jiwon dan Yuna secara tidak sengaja sama-sama memutuskan untuk membuang papan selancar couple yang dulu mereka buat bersama-sama. Dan tentunya sangat banyak kenangan indah di sana. Namun mereka berpikir sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuang semua kenangan tersebut. Tapi sesampainya di sana, Jiwon pun diberitahu bahwa layanan pembuangan sampah ukuran besar sedang tidak menerima barang buangan. Karena hal tersebut, Jiwon pun harus kembali membawanya pulang. Kemudian sesampainya di kantor, tiba-tiba dia teringat dengan kamera dashboard mobilnya yang kemungkinan besar akan merekam pergerakan Yoon Sona malam itu. Dia pun juga sangat ingin memberitahu Kim Jun bahwa dia benar-benar telah bertemu dengan Yoon Sona kemarin malam. Akan tetapi, saat dia kembali untuk memeriksa mobilnya yang dia parkir di dekat rumah Yerin, mobil tersebut ternyata sudah diderek oleh pihak yang berwajib. Tidak lama dari itu, Kim Jun kemudian menemani Jiwon untuk mengambil mobilnya. Namun, sesampainya di sana, Jiwon pun dibuat terkejut karena tidak ada memory card di dalam kamera dashboard mobilnya. Kim Jun sendiri baru teringat bahwa 2 hari yang lalu karyawannya telah mengambil memory card tersebut. Mendengar hal itu, Jiwon pun sangat kesal karena Kim Jun tidak memberitahu hal itu sebelumnya. Malam harinya, Kim Jun kembali berkumpul dengan Yerin dan juga teman-temannya. Di situ, Kim Jun menceritakan kejadian tadi pagi ketika dia menjemput Jiwon di kantor polisi. Mendengar hal itu, Yerin dan Kanggun merasa kasihan dengan Jiwon karena sampai saat ini dia masih mencari wanita yang sangat dia cintai. Namun berbeda dengan respon Yuna, dia berpikir bahwa Jiwon terlalu membesar-besarkan masalahnya itu. Sementara Jiwon, dia terlihat datang ke rumah sakit untuk berkonsultasi tentang kondisinya saat ini. Tanpa sengaja, di sana dia bertemu dengan teman SMA-nya dulu yang kini telah menjadi seorang psikiater yang akan dia kunjungi. Mengetahui hal itu, Jiwon pun hampir tidak jadi untuk berkonsultasi. Akan tetapi dia mempunyai ide lain bahwa orang yang mempunyai masalah tersebut adalah Kim Jun. Di sisi lain, ternyata Yuna yang sedang melihat foto kenangan mereka berdua. Rupanya selama ini dia selalu datang ke tempat di mana mereka berdua pernah berjanji untuk bertemu. Namun Yuna tidak memiliki keberanian untuk menemui Jiwon karena dia tahu kondisinya tentu berbeda dengan kondisi saat dia berkenalan sebagai Yoon Sona dulu. Dia hanya berani menunjukkan dirinya ketika dia mengetahui bahwa Jiwon dalam keadaan tengler. Melihat hal itu, Yuna pun sebenarnya merasa kasihan. Namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi untungnya, Jiwon hanya menganggap pertemuan mereka saat itu adalah mimpi semata. Setelah Jiwon tertidur pulas, Yuna pun memilih untuk pergi agar Jiwon merasa bahwa dia benar-benar telah bermimpi bertemu dengannya. Kemudian,
Yuna terlihat pergi ke kantor polisi. Niat hati untuk mengembalikan kamera Jiwon, namun dia merasa ragu dan takut untuk melakukannya. Keesokan harinya, Jiwon terlihat sedang berada di sungai, yaitu tempat di mana Yoon Sona dan Jiwon dulu berjanji untuk bertemu. Dia berniat membuang cincin pernikahannya yang selama ini dia kenakan di jarinya. Namun di situ Jiwon tidak sengaja melihat keberadaan Yuna dari kejauhan. Yuna yang menyadari hal itu pun langsung membalikkan badannya dan berusaha kabur. Jiwon yang melihatnya pun langsung mengejar Yuna. Sampai-sampai dia berteriak kepada polisi yang kebetulan berada di sana untuk menangkapnya karena dia adalah pencuri. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun terjatuh setelah menabrak seorang pejalan kaki. Dan disitulah Dong-sik pun langsung menangkap Yuna sesuai laporan dari Jiwon tadi. Mendengar hal itu, Yuna pun kebingungan di Movie Lovers karena dia tidak tahu apa salahnya. Jiwon sendiri yang melihat hal itu merasa tidak enak hati. Sebagai pelapor, dia meminta polisi untuk membawanya juga karena sebenarnya Jiwon tidak bermaksud untuk melaporkannya. Sesampainya di kantor polisi, Dong-sik pun memberikan banyak pertanyaan untuk mereka berdua karena Jiwon sudah melaporkannya 6 kali. Salah satunya menanyakan apakah benar Yuna yang telah mencuri kameranya Jiwon. Jiwon sendiri merasa kesal karena dari pihak polisi malah mempersulit keadaan karena yang sebenarnya dia mencari Yuna. Namun beberapa saat kemudian Yuna mengatakan bahwa dia tidak mencuri, melainkan Jiwonlah yang telah memberikan kamera itu kepadanya. Karena hal itulah membuat polisi mengira bahwa Jiwon membuat tuduhan palsu. Kemudian sesuai prosedur, Dong-sik meminta nomor kartu identitas Yuna. Mendengar hal tersebut, Yuna pun merasa panik karena penyamarannya selama ini kepada Jiwon akan terbongkar. Hingga pada akhirnya, Yuna pun terpaksa memberikan kartu identitasnya karena dia tidak ingin dapat masalah lebih besar dengan polisi. Di situ, Jiwon langsung merebut kartu Yuna untuk mencari tahu di mana sebenarnya Yuna tinggal. Namun dia langsung terkejut karena di kartu tersebut tertulis nama Yuna bukan Yoon Sona. Setelah mengetahui itu semua, Jiwon pun merasa kecewa dan memilih untuk pergi. Beberapa saat kemudian, Yuna terlihat berlari mengejar Jiwon yang ternyata hanya untuk mengembalikan kameranya itu. Sampai-sampai Yuna hampir tertabrak oleh pengendara sepeda motor. Menyadari hal itu, Jiwon pun sangat panik. Dia langsung menghentikan mobilnya dan memeriksa keadaan Yuna. Namun setelah dia mengetahui alasan Yuna mengejarnya bukan untuk meminta maaf, melainkan hanya untuk mengembalikan kameranya, dia pun terlihat semakin marah dan melampiaskan itu semua dengan menghancurkan kamera tersebut langsung di hadapan Yuna. Tidak hanya itu, Jiwon juga membuang cincin yang selama ini dia pakai. Karena ternyata saat di kantor polisi tadi dia melihat Yuna juga sudah tidak memakai cincinnya. Setelah itu Jiwon pun pergi meninggalkan Yuna. Singkat cerita, saat Dong-sik bersama rekannya yang hendak pulang, mereka melihat Yuna yang sedang mencari sesuatu di sungai. Rupanya Yuna selama ini tidak pernah melepaskan cincin pernikahannya. Hanya saja dia tidak memakai cincin tersebut di jarinya, melainkan dijadikan sebuah liontin di kalungnya. Setelah beberapa saat, akhirnya Yuna pun berhasil menemukan cincin yang telah dibuang oleh Jiwon tadi. Keesokan harinya, Yuna merasa menyesal karena telah membuang papan selancarnya. Dia bahkan datang ke kantor dan meminta kepada petugas kemarin untuk mengembalikan papan tersebut. Bahkan Yuna rela menebusnya asalkan papan tersebut bisa kembali kepadanya. Di sisi lain, Jiwon terlihat sedang menceritakan kepada Kim Jun tentang kebohongan yang telah dilakukan oleh Yoon Sona. Tentu saja karena dia sudah tidak tahan lagi memendam semua kenyataan pahit itu. Dan ternyata setelah itu Kim Jun juga langsung menceritakan kepada teman-temannya. Saat itu Yuna juga langsung mendengarnya. Dia melihat mereka lebih prihatin kepada Jiwon, karena itulah dia sangat kesal.
apalagi yang sedang mereka ceritakan adalah Yuna sendiri. Keesokan harinya, Yerin terlihat sedang mengunjungi kekasihnya di kantor untuk memberikan beberapa berkas dokumen kepadanya. Setelah itu, Kim Jun pun memberikan berkas-berkas agensi pemasaran Yuna kepada Jiwon. Di situ dia mengatakan bahwa itu adalah milik sahabatnya Yerin. Namun saat itu, Jiwon sedang tidak fokus dan melewatkan momen penting untuk mengetahui sosok Yoon Sona yang sebenarnya. Setelah itu, Jiwon dan Kim Jun kedatangan seorang klien, yaitu sepasang suami istri yang baru saja menikah. Dan ternyata, suami dari klien tersebut adalah mantan Yuna yang telah berselingkuh dan meninggalkan Yuna begitu saja. Bahkan Yuna dan pria tersebut telah mempersiapkan sebuah acara pertunangan untuk mereka. Namun dengan kejamnya, pria tersebut justru memperlakukan Yuna dengan tidak baik. Baik Kim Jun maupun Yerin pun tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia langsung menghajar pria tersebut di depan semua orang. Karena pria itulah yang telah membuat Yuna menghilang berbulan-bulan yang lalu. Setelah membereskan kekacauan hari ini, Jiwon tidak sengaja menemukan kartu Yuna yang tercecer di bawah meja. Di situ Jiwon pun terkejut. Dia menyadari bahwa Yuna adalah teman Kim Jun dan juga Yerin. Namun dia juga masih belum yakin dan mencoba memastikan itu semua dengan melihat informasi di berkas yang tadi Kim Jun berikan. Jiwon bahkan mencoba menghubungi nomor ponsel Yuna. Saat Yuna menjawab teleponnya, Jiwon langsung mengenali suara Yuna. Namun dia hanya diam dan mendengarkan Yuna sedang berebut camilan dengan temannya. Setelah beberapa saat, Jiwon pun menutup teleponnya dan tidak menyangka bahwa Yuna yang sekarang pun tinggal satu rumah dengan seorang pria. Di keesokan harinya, ketika Yuna dan temannya sedang sarapan, Yuna menerima kabar baik bahwa sebuah perusahaan besar telah mengundangnya untuk interview. Mendengar hal itu, Yuna pun terlihat sangat senang karena baginya itu adalah harapan besar untuk bisa meraih kesuksesan. Di sisi lain, Jiwon juga terlihat sedang membahas tentang agensi pemasaran Yuna yang akan mereka ajak kerjasama dalam acara yang sedang mereka kerjakan. Meskipun agensi Yuna itu adalah agensi perorangan yang tentu saja belum memiliki pengalaman yang cukup. Namun Jiwon tetap memasukkannya sebagai kandidat. Setelah itu, Jiwon menemui Kim Jun untuk menanyakan perihal Otre, yaitu agensi pemasaran mandiri milik Yuna. Di situ dia juga meminta Kim Jun untuk menceritakan hubungan antara Yuna dengan klien mereka kemarin. Mendengar hal itu, Kim Jun pun menceritakan hubungan Yuna dengan pria itu. Dia juga menceritakan kisah menghilangnya Yuna beberapa bulan yang lalu. Mendengar hal itu, Jiwon pun kemudian menanyakan tentang apa yang dilakukan Yuna selama menghilang dalam beberapa bulan tersebut. Namun Kim Jun mengatakan bahwa Yuna tidak pernah membahas tentang itu, dan dia juga tidak berani untuk menanyakan hal tersebut karena hal itu akan menyinggung perasaannya dan membuka luka lama. Di sisi lain, Yerin terlihat sedang membahas tentang mantan Yuna yang menyebalkan itu. Sementara Kang Gun yang mendengarnya pun terlihat kesal dan ingin memberi pelajaran kepada pria tersebut. Sementara di lain tempat, Yuna terlihat semangat dalam menjalani sesi interview dan presentasinya. Kemudian malam harinya, mereka terlihat mengadakan sebuah pesta. Di sana, Yerin dan Kim Jun masih mengkhawatirkan kondisi Yuna. Sementara Kang Gun malah mengira bahwa Yuna telah memiliki kekasih baru karena dia melihat sepasang cincin yang ada di kalungnya. Tanpa disangka, beberapa saat kemudian Jiwon pun tiba-tiba datang ke pesta tersebut karena ternyata Kim Jun telah mengundang Jiwon untuk datang tanpa memberitahu yang lainnya. Yuna yang melihatnya dia berusaha menghindar, sedangkan Jiwon terlihat biasa saja. Di situ Jiwon mengatakan bahwa dia telah membuang cincin pernikahannya karena dia tidak mau lagi berhubungan dengan wanita penipu. Dia bahkan dengan sengaja meminta pendapat Yuna tentang kisah percintaannya yang menyedihkan itu. Mendengar hal itu, Yuna yang tidak nyaman dengan perkataannya merasa tersinggung
dan malah menghina balik Jiwon sebagai pria yang suka mengumbar hubungan percintaannya. Namun secara tiba-tiba, Kanggun malah memotong pembicaraannya dengan menanyakan cincin yang ada di kalungnya. Tapi di situ Yuna memilih untuk bungkam dan pergi meninggalkan mereka. Menyadari hal tersebut, Jiwon menyusul Yuna ke dalam rumah, sekaligus memberikan berkas untuk pekerjaan agensi pemasarannya. Namun di situ, Yuna menolak untuk pekerjaan itu. Jiwon yang masih merasa kesal dengan kisah cintanya, dia meminta jawaban mengapa dia meninggalkannya begitu saja. Padahal Yuna tahu cerita dari temannya bahwa Jiwon mencarinya. Namun di situ, Yuna memilih untuk tetap diam dan menyembunyikan semua kebohongannya itu. Kemudian Jiwon pun pergi dengan wajah yang sangat kesal. Sedangkan Yuna, dia hanya bisa menangis sambil minum jamu beras kencur Nemovie Lovers. Kanggun yang menyadari bahwa minumannya telah habis, dia pun merasa terkejut, ditambah lagi Yuna yang sudah pergi meninggalkan rumah. Rupanya Yuna pergi sambil membawa koper miliknya. Dia terlihat sangat depresi. Lagi-lagi di situ dia mengingat kembali pengkhianatan yang dulu dia dapatkan dari mantan kekasihnya. Semua kegagalan dan hal buruk yang menimpanya membuat Yuna semakin stres. Karena hal itulah, Yuna memilih untuk kabur dan menenangkan diri. Di momen itu, Yuna teringat kembali saat-saat dia kabur dan menghilang dalam beberapa bulan yang lalu. Waktu itu, setelah sampai di tempat tujuan, Yuna memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya dan juga kehidupan sedihnya dengan memilih untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Sampai-sampai dia merubah identitas diri menjadi Yoon Sona. Dan ternyata nama itu dia dapatkan dari seorang rekan kerjanya dulu, di mana kepribadian rekan kerjanya yang sangat periang dan juga ceria yang selama ini dia inginkan ada pada dirinya. Setelah mengingat masa lalunya itu, Yuna yang sedang tengler berat pun tertidur pulas di dalam bis. Sampai pada akhirnya, pihak bis pun berusaha untuk menghubungi keluarganya. Namun karena nomor yang terakhir dihubungi Yuna adalah nomornya Jiwon, pihak bus meminta kepada Jiwon untuk segera menjemputnya. Jiwon yang mendengarnya pun langsung bergegas pergi dan membawa Yuna untuk beristirahat di rumahnya. Di keesokan paginya, Yuna mulai terbangun dari tidurnya. Namun di situ dia terkejut karena ternyata saat ini dia berada di rumah Jiwon. Dia pun bingung Nemovie Lovers, karena Yuna sama sekali tidak mengingat kejadian ketika dia tengler semalam, yang membuat dirinya harus berakhir di rumah Jiwon. Sesaat kemudian Yuna diam-diam menyelinap untuk kabur dari rumahnya. Tapi sayangnya Jiwon berhasil mengetahuinya. Sedangkan Kanggun yang terlihat khawatir dengan Yuna, dia pun mencoba menghubunginya. Di situ Yuna terkejut karena Jiwonlah yang mengangkat telepon tersebut dengan mengatakan bahwa Yuna sedang rapat dan kemudian langsung menutup teleponnya. Di situ Jiwon terlihat membuatkan sarapan untuk Yuna. Bukannya makan bersama, mereka berdua justru kembali berdebat tentang masa lalu. Di situ Jiwon menanyakan arti pesan yang Yuna kirimkan kemarin malam. Mendengar hal itu, Yuna pun sangat terkejut dan merasa malu karena semua ungkapan perasaannya dia tulis dalam keadaan sedang tengler. Karena hal tersebut pula yang membuat Jiwon yakin bahwa Yuna masih memiliki perasaan kepadanya. Namun Yuna membantahnya Nemovie Lovers. Dia bahkan mengatakan bahwa dia bukan Yoon Sona yang dulu, melainkan Yuna. Karena di situ Jiwon terus mengungkit masa lalunya, Yuna pun memilih untuk pergi dari sana. Namun sayangnya cuaca saat itu sedang hujan, membuat Jiwon memilih untuk menyusulnya. Di momen itu Jiwon seketika memandangi Yuna. Dia merasa heran dan tidak menyangka bahwa Yuna sekarang adalah orang yang pemarah. Tentu saja sikap itu berbeda dengan Yoon Sona yang selalu ceria. Namun meski begitu, rupanya Jiwon tidak bisa membenci Yuna. Kemudian setelah hujan reda, Jiwon pun mengantarkan Yuna pulang. Sesampainya di sana, Kanggun dan Yerin terlihat heran ketika melihat mereka berdua Nemovie Lovers. Begitu juga dengan Yuna dan Jiwon
yang tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Melihat kecanggungan tersebut, Yerin pun mengajak Jiwon untuk sarapan bersama di sana. Yuna terlihat dengan sengaja memberikan ramen tanpa topping kerang untuk Jiwon karena dia ingin Jiwon segera menghabiskannya dan segera pergi dari sana. Di situ Kanggun pun kemudian menanyakan kapan mereka berdua akan bekerja sama. Namun Yuna malah menjawab bahwa dia tidak pernah menerima pekerjaan dari Jiwon karena dia merasa tidak cocok untuk bekerja sama dengannya. Mendengar hal tersebut, Jiwon pun terlihat sangat kesal. Dia bahkan menyebut Yuna tidak akan bisa bergabung dengan perusahaan sebesar itu karena Yuna sama sekali tidak kompeten di bidang apapun. Namun Kanggun menyuruh Yuna untuk tidak gengsi kepada Jiwon karena bagaimanapun dia membutuhkan pekerjaan agar bisa membayar kenaikan uang sewa rumahnya. Mendengar uang sewa yang tiba-tiba naik, Yuna pun terlihat sangat kesal dan mengeluarkan kata-kata kasar untuk melampiaskannya. Scene berganti, di mana Jiwon yang sudah sampai di kantor, dia pun meminta timnya untuk memilih agen pemasaran yang cocok yang bisa bekerja sama untuk proyek selanjutnya. Di situ Jiwon pun berharap bahwa agensi Yuna lah yang akan terpilih. Namun dia tidak mau terlalu mencampuri penilaian dari tim SDM di perusahaan. Di sisi lain, terlihat Kim Jun yang pergi menemui Yerin di tempat kerjanya. Namun ternyata tanpa sepengetahuannya, Yerin sudah tidak bekerja lagi di sana. Dan posisinya sekarang sudah digantikan oleh keponakan bosnya. Mengetahui hal itu membuat dia khawatir dengan keadaan kekasihnya itu. Kemudian dia pun pergi menemui Kanggun. Sementara Yerin sendiri terlihat sangat bahagia karena dia sudah mendapatkan pekerjaan baru. Meskipun pekerjaannya itu sangat ringan dengan mengajak jalan-jalan piaraan tetangga. Sesampainya di rumah, Kim Jun pun menyiapkan makanan untuk Yerin. Dia terlihat sangat khawatir dengan keadaan Yerin. Namun tanpa diduga, Yerin malah mengatakan bahwa dia sangat nyaman dengan kehidupannya saat ini. Bahkan dia menolak untuk dibiayai oleh kekasihnya itu dan akan membayar uang kuliahnya dengan uangnya sendiri. Setelah itu, Kim Jun pun kembali ke kantornya. Di sana, Kim Jun dan Jiwon terlihat sedang menunggu keputusan dari pihak pemasaran yang hendak bekerja sama dengan perusahaan mereka. Selang beberapa saat, tim pemasaran mengumumkan bahwa agensi Mandiri Yuna lah yang mereka pilih. Mendengar hal itu, Jiwon pun terlihat sangat bahagia di Movie Lovers. Malam harinya, Jiwon dengan sengaja menabrak spion mobil yang dikendarai oleh Yuna. Hal itu dia lakukan ternyata hanya untuk mencari perhatiannya saja. Dan tentu hal itu membuat Yuna sangat marah karena mobil tersebut adalah mobil sewaan. Di situ Yuna pun meminta denda sebagai ganti spion mobilnya yang rusak. Setelah itu, Yuna pun terlihat terus-menerus memarahi Jiwon dan rupanya hal itu membuat Jiwon tersinggung. Tanpa disangka, tiba-tiba cincin pernikahan yang menjadi liontin di kalung Yuna pun terlepas dan jatuh di dekat Jiwon. Lihat hal itu, Yuna pun merasa panik. Dia langsung menyembunyikan cincin yang satunya. Menyadari hal tersebut, Jiwon terus mendesak Yuna untuk mengakui bahwa Yuna juga masih menyimpan perasaan kepada Jiwon. Namun tiba-tiba, Yuna malah langsung menyosor Jiwon agar dia berhenti bicara. Setelah kejadian itu, Jiwon pun terlihat sangat bahagia di Movie Lovers. Namun hal itu berbeda dengan Yuna. Dia menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa. Di keesokan harinya, Jiwon pun terlihat datang ke tempat Yuna. Di sana dia berencana untuk memperbaiki mobil sewaan Yuna yang rusak tempo hari. Kesempatan itulah Yuna mengembalikan kamera miliknya. Namun Jiwon berharap Yuna bisa segera menemukan jati dirinya yang membuatnya bisa merasa bahagia dan ceria seperti sosok Yoon Sona. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Yuna. Malam harinya, Kanggun terlihat menerima sebuah pesan dari mantannya. Melihat hal itu, dia bergegas pergi menemuinya di sebuah kedai.
Mereka berdua terlihat minum bersama. Mantan Kanggun yang tidak mau kehilangan kesempatan itu, dia mengatakan bahwa dia masih memiliki perasaan kepadanya. Mendengar hal itu, Kanggun pun mengakui bahwa dia juga masih memiliki perasaan yang sama. Akan tetapi mereka belum sepakat untuk kembali. Sesampainya di rumah, Kanggun mencoba menceritakan hal yang selama ini dia sembunyikan kepada sahabatnya. Namun Kanggun yang belum sempat berbicara, Yuna justru memotong pembicaraannya. Sambil menyalakan lilin, Yuna pun mulai bercerita tentang kejadian ketika dia menghilang selama 3 bulan yang lalu. Bahwa sebenarnya dia adalah Yun Sona, wanita yang selama ini Jiwon ceritakan. Sambil menangis, Yuna pun kemudian memberitahu alasan dia pergi menghindari Jiwon, yang tidak lain karena ternyata dia sangat malu dengan Jiwon. Sebab keadaan yang sangat berbeda dengan sosok Yun Sona, dia pun menyadari bahwa dirinya sangat memprihatinkan dan tidak pantas untuk berhubungan dengan seorang CEO. Selama 3 bulan itulah, dia telah menemukan sosok yang begitu ceria ada pada dirinya, yaitu sosok yang selama ini dia inginkan. Hal itu terjadi karena kehadiran Jiwon di dalam hidupnya. Meskipun dia menyadari Jiwon tidak masuk ke dalam hidupnya, melainkan masuk ke dalam kehidupan Yun Sona. Mendengar hal itu, Yerin yang juga berada di sana mencoba menenangkan Yuna, sembari memberi semangat kepada sahabatnya itu, bahwa dia harus lebih percaya diri dan tidak perlu malu dengan keadaannya. Kemudian saat Yuna hendak tidur, dia mencoba membuka koper yang telah dikembalikan oleh Jiwon. Dan ternyata di dalam koper tersebut, Jiwon telah meletakkan sebuah cincin pernikahan mereka. Di keesokan harinya, Yuna kini telah resmi bekerja di perusahaan Jiwon. Dengan kemampuan yang dimiliki saat ini, dia pun merasa yakin. Kemudian Jiwon menyuruh Yuna untuk melakukan presentasi kepada semua anggota staf, dan ternyata Yuna berhasil melakukan presentasi dengan baik. Karena hal itulah membuat Jiwon sangat terkesan kepadanya. Setelah melakukan presentasi itu, Kim Jun dan Yuna terlihat merayakan keberhasilan Yerin yang telah diterima bekerja di sebuah restoran pizza. Mereka bahkan memuji pizza buatan Yerin. Kim Jun yang belum mengetahui bahwa Yun Sona adalah Yuna, dia pun membahasnya di hadapan teman-temannya. Di keesokan harinya, perusahaan Jiwon mengadakan sebuah pameran, dan saat itu Yuna lah yang ditunjuk sebagai tim kreatif acara tersebut. Hal itu merupakan sebuah ujian dan tantangan bagi dirinya. Namun tanpa disangka, rupanya Yuna mampu menjalankan acara tersebut dengan baik dan sangat memuaskan. Bahkan, para pengunjung pun merasa senang dan menikmatinya. Begitu juga dengan Jiwon, dia sangat bangga atas kerja keras Yuna untuk perusahaannya. Di kesempatan itulah, Kim Jun memperkenalkan Yerin kepada pamannya, yang tidak lain adalah ayah Jiwon. Namun di situ Yerin merasa kecewa dengan perkataan ayah Jiwon, karena dia mengira bahwa Yerin adalah mahasiswa yang sedang magang. Karena hal itu, tentu saja membuat Yerin sangat kecewa, karena ternyata Kim Jun telah berbohong tentang status Yerin. Dari situlah, Yerin pun menganggap bahwa Kim Jun merasa malu mempunyai pasangan seorang pekerja paruh waktu. Dia pun terus membahas kejadian tersebut, sampai pada akhirnya Yerin memutuskan hubungannya dengan Kim Jun. Sementara di lain tempat, Yuna yang masih belum bisa menemukan jati dirinya, akhirnya dia pun memutuskan untuk mengembalikan kalung yang diberikan oleh Jiwon. Di sana, Yuna pun akhirnya mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, bahwa dia masih memiliki perasaan kepada Jiwon. Namun di sisi lain, dia ragu apakah Jiwon mau menerimanya kembali, karena Yuna yang sekarang berbeda dengan Yun Sona yang Jiwon cari selama ini. Mendengar hal itu, Jiwon pun tersenyum dan bersedia menerimanya kembali. Dan malam itu,
salju terlihat turun, menambah keromantisan mereka untuk memulai hubungan yang baru dengan sebuah kejujuran. Dan disitulah dramanya pun selesai. Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.